Hai, welcome back to my YouTube channel bersama saya Mutia Anggraini. Um, Guys, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Jadi kali ini aku mau membahas terkait dengan predatory pricing yang katanya dianggap ada di dalam atau menjadi salah satu alasan ditutupnya TikTok Shop. Jadi aku nggak akan ngebahas terkait dengan alasan-alasan dan sebagainya karena nggak terlibat juga di dalam tim perumus dan sebagainya. Tapi secara akademis, secara normatif, aku mau mungkin kepada teman-teman yang lagi mau buat tesis, mau buat skripsi, ini jadi bisa menjadi salah satu materi kajian kalian di dalam skripsi ataupun tesis, dan ini menarik banget. Dan juga belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak lah ya untuk uh, penelitian-penelitian hukum terkait dengan ini. Jadi boleh kita sebutkan bahwa alasannya itu dikatakan ada predatory pricing. Apa sih predatory pricing itu? Predatory pricing itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Apa sih tuh gitu kan? Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi Indonesia sejak tahun 99 itu sudah mengadopsi atas hukum Amerika Serikat. Singkat ceritanya mengadopsi uh, hukum yang ada di Amerika Serikat terkait dengan tidak mau adanya monopoli, monopsoni maupun oligopoli di dalam pasar dan persaingan. Pengen itu persaingannya sempurna gitu ya, bahwa nggak boleh tuh ada kartel, nggak boleh tuh ada namanya penguasaan pasar, persekongkolan, jabatan rangkap, posisi dominan dan sebagainya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Untuk kelas hukum sendiri ini bisa 2 atau 4 SKS ya. Jadi kita skip dan singkat-singkat aja. Mungkin kalau mau lebih panjangnya kalian bisa baca sendiri secara lengkap apa sih monopsoni, oligopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, terus posisi dominan, jabatan rangkap dan sebagainya. Kita di sini mau membahasnya terkait dengan monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, dan pasal si predatory pricing itu sendiri di pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas pengguna jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Ayat 1 ya. Terus kemudian praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasai produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Terus kemudian di ayat 3-nya masih pasal 1, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Ya, dan undang-undang ini dibawahi atau undang-undang ini ada komisi tersendiri yang mengatur, yang melakukan pengadilan pun mereka melakukan peradilan untuk apabila ada indikasi atau diduga atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat. Terus kemudian persaingan usaha tidak sehat itu apa sih? Persaingan antara pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terus di sini juga ada berkaitan dengan pasar bersangkutan, struktur pasar. Terus kemudian detailnya kalian bisa baca di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 lah ya. Terus kemudian kita mau masuk terkait dengan predatory pricing di dalam pasal 20.
apa sih gitu kan. Di sini dibilang dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Terus kemudian di dalam undang-undang ini disebutkan juga bahwa komisi itu ketika melakukan Komisi Persaingan Usaha atau KPPU, mereka melakukan ada namanya aturan khusus, yaitu sebutannya sebagai pedoman. Kemudian di dalam pedoman tentang predatory pricing ini ada unsur-unsur sebagaimana mungkin kalau anak hukum udah tahu ya, bahwa misalnya kayak pidana ada unsur-unsurnya, apa aja sih unsur-unsurnya seperti itu. Nah, begitu juga di dalam pasal 20 ini, bahwa di dalam aturan pedoman dikatakan unsur-unsurnya itu yang pertama terkait dengan pelaku usaha. Apa itu pelaku usaha? Aku sebutin unsur-unsurnya dulu ya. Yang pertama tuh, apa sih unsur terkait dengan pelaku usaha? Unsur pemasokan tuh apa? Unsur barang itu apa? Unsur jasa itu apa? Unsur jual rugi, harga yang sangat rendah, terus unsur dengan maksud, unsur dengan menyingkirkan atau mematikan, unsur usaha pesaing, unsur pasar bersangkutan, unsur praktek monopoli, dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Jadi di dalam undang-undang ini pun ada beberapa unsur yang harus memenuhi kategori, dan tentunya apabila memang ada patut diduga, boleh dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang juga diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. Terus kemudian ayat 2-nya, pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas dan menggunakan identitas pelapor. Kemudian dalam pasal 38 ini juga komisi menyatakan bahwa akan merahasiakan identitas pelapor. Terus kemudian di pasal 4 disebutkan aturan lanjutan diatur di dalam aturan khusus. Nah, aturan khusus ini yang kita sebut sebagai pedoman. Jadi karena kita negara hukum ya, lebih bijak bahwa memang misalnya ketika suatu pernyataan itu dikeluarkan apalagi oleh petinggi negara, baiknya itu sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Jadi di masyarakat tidak timbul kegaduhan atau banyaknya opini-opini yang berkembang secara liar. Nah, untuk permasalahan ini sendiri memang belum ada putusan di KPPU terkait dengan usaha predatory pricing ini. Terus kemudian kalau aku melihat sebagai masyarakat umum awam biasa gitu ya, aku melihat bahwa sebenarnya persaingan usaha itu juga ada unsur-unsur seperti misalnya menguasai pasar sebanyak 75% dan sebagainya di dalam monopoli itu sendiri. Apakah unsur-unsur itu juga sudah terpenuhi? Let's say ya, kita coba merujuk ke dalam
Unsur pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Terus kemudian unsur pemasukan. Pengertian memasok sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 15 adalah menyediakan pasokan baik barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli serta sewa menyewa, sewa beli atau sewa guna leasing. Terus unsur barangnya yaitu pengertian barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan pelaku usaha. Terus kemudian unsur jasa. Pengertian jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Terus kemudian unsur jual rugi. Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya yang dibahas dalam pedoman ini. Terus kemudian unsur harga yang sangat rendah. Harga yang sangat rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. Terus kemudian unsur dengan maksud adalah dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan. Terus kemudian unsur menyingkirkan atau mematikan. Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya. Kemudian unsur pasar, menurut pasal 1 angka 9 pengertian pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Kemudian unsur bersangkutan, pengertian pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Unsur praktek monopoli. Pengertian praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi dan atau satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasai produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Unsur persaingan usaha tidak sehat angka 6 pasal 1 yaitu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Banyak banget ya guys. Jadi simpelnya gini, unsur-unsur ini harus memenuhi. Terus kemudian yang pasti lembaga yang menaungi yaitu KPPU juga untuk saat ini ya secara aku sudah cari sudah dalami sedikit banyak gitu bahwa memang pihak KPPU belum ada jalur hukum atau upaya penegakan hukum terkait dugaan permainan harga yang dilakukan TikTok. Jadi sebagai negara hukum ya baiknya sebelum mengambil keputusan yang lumayan besar ya dan apalagi menurut aku secara pribadi gitu ya, platform ini tuh juga ada beberapa platform lainnya juga yang memang sudah masuk di dalam pasar Indonesia, yang mana apabila salah satu platform ini ditutup malahan akan membuat platform lainnya merasa bisa dapat menguasai pasar yang lebih besar seperti itu secara untuk dari sisi IT platform penyediaan platformnya ya. Bukan ke dalam di dalam pihak-pihak atau seller-seller yang ada di dalam platform tersebut. Kemudian wait. Jadi memang kalau di sini disebutkan di KPPU Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Bapak Desunur mengatakan bahwa pihaknya belum menempuh upaya penegakan hukum terhadap dugaan permainan harga yang dilakukan TikTok.
Kemudian kami akan mendalami terlebih dahulu permasalahan yang ada, khususnya apakah ini isu persaingan usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 atau isu lainnya seperti kebijakan pemerintah atas pengaturan sektor digital atau kebijakan impor barang atau perlindungan atas konsumen yang lemah. Itu dari Detik Finance, setelah dihubungi detik.com Selasa 5 September 2023. Ya disebutkan juga oleh Bapak Deswin, dia mengungkapkan untuk menentukan predatory pricing akan ditelusuri berbagai aspek. Menurutnya tidak semua harga yang sangat rendah itu dapat dikategorikan sebagai predatory pricing. You cannot just judging something that without any proven or just closing the something big app like that just so easy. Aku ngelihat secara internasionalnya tuh orang nanti merasa investor asing juga akan merasa takut ketika mereka akan menempatkan uangnya di dalam satu, apalagi sekarang tuh unicorn startup yang bergerak di dalam dunia online itu lagi booming banget, dan itu juga menjadi salah satu penggerak roda kehidupan di Indonesia dan di dunia gitu. Jadi ya buat investor bukan tidak mungkin mereka jadi menarik diri untuk memilih negara lain untuk menempatkan uangnya atau membuka suatu company IT di luar, let's say Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, seperti itu. Dan ya di balik itu aku nggak tahu ya ada apa gitu kan. Terus kemudian yang pasti Komisi Persaingan Usaha ini kalau kalian mau membahas untuk tesis skripsi itu masih bisa banget, masih apalagi dengan adanya evidence, direct dan indirect evidence yang diterapkan di dalam KPPU. Itu menarik banget untuk bisa dikaji, bisa didalami seperti apa bukti-bukti indirect evidence khususnya yang memang di Indonesia ini belum terlalu walaupun sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang menggunakan indirect evidence. Tapi balik lagi, seperti apa dasar hukum dan sebagainya mengatur itu satu tantangan buat calon sarjana hukum atau calon magister hukum untuk bisa mengkaji dan bisa memberikan kajian atau researchnya, penelitiannya untuk hal-hal seperti ini untuk bisa mendapatkan Indonesia yang lebih maju. Dan untuk saat ini itu aja ya dari aku. Semoga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga tidak menyerang para pihak tertentu ya, karena memang sifatnya hanya sebagai kajian normatif yang secara umum atau secara sisi hukum gimana sih dilihat gitu, dan bagaimana kira-kira pandangan internasional terhadap permasalahan ini gitu. Apalagi kita pengennya Indonesia lebih dapat bergerak lebih cepat, dan peningkatan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Semoga dapat membantu. Good luck yang lagi ngerjain skripsi, ngerjain tesis. Bye bye, saya selalu. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye, have a nice day. Assalamualaikum.